Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Surat Al-Baqarah 155 sampai 157 ini memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, di antara pelajaran-pelajaran tersebut, tahdirun nufus linuzulil bala. Ya, tahayyu'un nufus, mempersiapkan diri untuk datangnya musibah. Allah sudah mewarning kepada kita Bapak Ibu sekalian. Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian bahwasanya sungguh aku akan menguji kalian semuanya. Kenapa Allah memberitahu kepada kita kalau Allah tidak akan henti-hentinya menguji kita? Supaya kita masing-masing menyiapkan diri. Sehingga pada saat musibah itu turun, kita pun sudah siap untuk menerimanya. Sebab musibah yang datangnya tiba-tiba tanpa ada persiapan secara fisik mental itu cukup membuat kita trauma. Berbeda dengan orang yang sejak awal sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan secara fisik mental datangnya musibah itu. Ayat ini sekali lagi memberitahu kepada kita untuk senantiasa terus bersiap siaga. Musibah Allah tidak akan henti-hentinya datang kepada kita, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang mengira hanya cukup mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji? Ini yang pertama. Mengingatkan kita semuanya untuk bersiap siaga akan turunnya musibah, akan turunnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak trauma, tidak takut. Lalu yang kedua, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu Maha Rahman dan Rahim. Bagaimana? Karena Allah bisyai'in di sini. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada setiap manusia, setiap hambanya. Allah menguji kita bisyai' dengan sedikit. Ya, bisyai'in itu rasanya dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, dengan sedikit rasa khawatir kepada nyawa, dengan sedikit kekurangan buah-buahan. Baru yang Allah ujikan kepada kita ini tidak banyak, ya, tidak besar. Hal ini mengingatkan suatu saat datang Khabbab bin Arat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sedang bersandar di Ka'bah. Sesampainya di sana, Khabbab pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansir lana." Ya Rasul, tidakkah engkau berdoa manfaat kepada kami? Tidakkah engkau meminta pertolongan melawan musuh-musuh, mengalahkan musuh-musuh kepada Allah untuk kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya, apa yang kalian hadapi, apa yang kalian rasakan, mulai dari ujian, fitnah, intimidasi, pembunuhan dan lain sebagainya, itu masih belum seberapa dibandingkan umat-umat sebelum kalian. Namun kalian termasuk di antara orang-orang yang istijal, orang-orang yang musta'jilun, yang terburu-buru, gitu ya, kata Rasulullah. Jadi artinya bahwasanya yang Allah berikan ujian kepada kita, apapun bentuknya, itu masih bisyai, ya. Itu masih sedikit rasa takut. Ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah masih belum seberapa, ya. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu
belum seberapa dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya, orang-orang soleh, para syuhada, para sahabat-sahabat. Makanya di dalam hadis disebutkan asadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Ya summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Wa kullama saluba dinuhu, setiap agama seseorang itu semakin keras, semakin kencang, semakin rajin ibadahnya, maka semakin berat pula ujian yang Allah akan hendak berikan kepadanya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama surat Al-Baqarah 155 dan 157 ini memberitahu kepada kita bahwasanya ujian itu pasti akan datang, sehingga kita masing-masing mempersiapkan diri untuk datangnya musibah itu dan tidak menganggapnya datang tiba-tiba. Kita sudah mempersiapkan diri. Dan yang kedua, di antara kasih sayang Allah kepada kita, menjadikan ujian tersebut masih sedikit dibandingkan orang-orang sebelumnya. Gunung langsung ditimpakan di atas mereka, ditenggelamkan ke dalam laut dan seterusnya. Yang ketiga, di dalam surat Al-Baqarah 155 ini, wukul khauf, terjadinya rasa takut. Ya, ujian rasa takut, lapar, kekurangan harta, nyawa, buah-buahan, semuanya memberitahu kepada kita, memberitahu kepada kita akan berharganya nikmat aman. Memberitahu kepada kita akan berharganya nikmat kenyang. Memberitahu pula kepada kita ya nikmat bersama, kumpul dengan sahabat, kumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Nikmat kufur samarat, ya, adanya banyak buah-buahan. Ini memberitahu semuanya itu. Ujian sedikit rasa takut, lapar, memberi tahu kepada kita semua akan berharganya rasa aman, rasa kenyang, rasa banyaknya buah-buahan, tidak ada kekhawatiran. Sehingga dengan mengetahui berharganya nikmat itu, mendorong kita semuanya untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, syukrul mun'im, menyukuri Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Al-amal ala husuliha, beramal, bekerja untuk melakukan ibadah terus-menerus kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sur billadzina faqaduha, merasakan betapa beruntungnya kita termasuk di antara orang-orang yang Allah karuniakan, bukan termasuk orang-orang yang kehilangan nikmat-nikmat itu. Jadi ayat surat Al-Baqarah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menghargai nikmat yang sudah kita rasakan. Aman, kenyang, terpenuhinya kebutuhan kita, adanya banyak harta, adanya banyak buah-buahan, sehingga kita selalu bersyukur, selalu kita beribadah terus-menerus dan merasakan begitu sangat beruntungnya kita termasuk orang yang mendapatkannya, bukan orang-orang yang kehilangan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadal ibtila tariqun litahsili fadlin azim. Ketahuilah sesungguhnya pada hakikatnya musibah ujian yang telah Allah berikan sebagaimana di dalam ayat tersebut, ini jalan untuk mendapatkan keuntungan, kemuliaan yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang telah Allah janjikan di dalam ayat setelahnya, yaitu sholawat. Ya, sholawat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau tazkiyah, ya, penyucian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
Dan yang ketiga, petunjuk Allah ke jalan yang lurus, yaitu surga. Jadi bagi siapapun di antara kita yang saat mendapatkan musibah, ujian, lalu ia hadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, maka Allah janjikan kepadanya, alaihim salawatun, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Jadi merekalah orang-orang yang mendapatkan pensucian dari Allah dari segala macam dosa-dosanya, mendapatkan kasih sayang Allah, dan mereka pula akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga dijelaskan dengan hadis Rasulullah ya. Barang siapa seseorang yang telah Allah uji dengan harta, jiwa, buah-buahan atau apapun yang merugikan dirinya maupun keluarganya, lalu kemudian dia hadapi dengan sabar, ikhlas, dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian dia pun berdoa, Allahumma ajur fi musibati wa khluf li khairan minha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan menggantikan untuk orang tersebut musibah yang dihadapinya dengan pahala yang berlipat dan amat sangat istimewa. Jadi ini tadabbur kita malam hari ini, bahwasanya sekali lagi surat Al-Baqarah 155 mengingatkan kepada kita untuk selalu siap siaga akan datangnya musibah. Dan yang kedua, musibah yang Allah berikan tidak sebesar orang-orang sebelum kita. Ini baru bisyai sedikit ya. Dan mengetahui adanya musibah, rasa takut, lapar, kekurangan harta dan sebagainya, memberitahu kepada kita akan pentingnya rasa aman, akan pentingnya rasa kenyang, akan pentingnya harta yang sudah terpenuhi, atau tidak ada rasa takut dalam jiwa kita, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah, melakukan terbaik untuk Allah, dan merasakan begitu kita sangat beruntungnya termasuk di antara orang-orang yang tidak kehilangan nikmat-nikmat di atas. Sehingga kita pun berhak mendapatkan 3 hal dari Allah, yaitu salawat, pensucian dari Allah dari segala macam dosa, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk menuju jalan yang lurus, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk di antara orang yang diberikan ketabahan, kesabaran setiap kali mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.